Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga Anda bersama dengan keluarga dalam keadaan baik-baik saja di rumah, tentunya tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya akan berbicara tentang tim U17 Malaysia. Mereka akan menjadi lawan kita pada pertandingan Minggu 9 Oktober di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Ini pertandingan yang akan dimainkan pada pukul 20.00 dan Malaysia punya misi satu saja, menang. Kalau kita Indonesia menang sudah pasti, kita harus bisa melakukan ini. Tapi kalaupun draw, kita tetap memastikan diri juga lolos sebagai juara grup B, langsung ke putaran final Piala Asia U17 di 2023. Jadi kita punya dua kemungkinan. Menang itu harus, ya. Tidak ada kata lain. Ini harga mati, kita harus bisa menang. Walaupun sebenarnya imbang itu oke lah, cukup bagi pasukan Bima Sakti. Tapi ini riskan kalau kita hanya mencari-cari imbang, bisa-bisa kita kena dengan Malaysia, karena Malaysia pasti akan gempur habis dan mereka hanya punya satu cara untuk bisa menang agar bisa lolos menjadi juara grup B. Jadi kita tidak boleh untuk hanya dengan cara bermain enak cukup imbang. Tujuan kita melawan Malaysia adalah menang 3 poin mutlak, sehingga kita tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan di grup B dan mengumpulkan 12 poin. Ini yang top bagi pasukan Bima Sakti. Nah, Malaysia kemarin itu saya sudah bahas memang di konten saya sebelumnya, mengalahkan UEA, Uni Emirat Arab 3-2. Ini pertarungan yang seru, sengit, dramatis, sehingga gol mereka itu setelah mereka unggul 2-0 lebih dulu, kemudian disamakan 2-2 dan akhirnya Faris bisa menentukan kemenangan di menit-menit akhir dan mereka bisa mendapatkan 3 poin. Kalau mereka imbang kemarin, kita pasti lolos. Nah, sekarang dengan Malaysia menang 7 poin mereka dapatkan. Memang tertinggal 2 poin di belakang kita setelah kita menang 2-0 lawan Palestina. Kita sudah 3 kali main dengan 9 poin, tetapi kita punya gol yang sangat tinggi, 19 gol kemasukan 2. Luar biasa memang. Tapi kalau Malaysia menang, mereka akan lewat 1. Mereka akan punya 10 poin. Makanya Malaysia itu memilih itu tidak boleh imbang. Lebih baik mereka kalah saja lawan Indonesia. Ya mau kalah 1, kalah 2, kalah 3 itu nggak apa-apa buat mereka. Atau hanya mereka menang dengan 1-0 atau 2-1 cukup. Yang penting menang. Ya, tidak perlu skor banyak-banyak. Nah, pasti ini harus diantisipasi oleh Bima Sakti di saat melawan Malaysia. Kalau melihat pertandingan melawan Palestina memang ada penurunan penampilan. Ya. Banyak juga yang mengatakan ini kelelahan, ya, yang dialami pemain-pemain kita. Saya pikir kalau bicara kelelahan sama juga tim-tim lain juga kelelahan bermain. Karena kan ini masa istirahatnya cuma 1 hari. UEA juga pasti kelelahan akan berbicara ketika mereka kalah 2 kali beruntun dari Indonesia dan dari Malaysia dengan skor yang sama. Demikian juga dengan Malaysia. Sehingga kalau saya melihat kemarin, itu perlu ada pembenahan ketika menghadapi Malaysia. Ini partai final. Anggap saja partai final sudah buat kita. Tidak boleh lagi bermain terlalu slow, ya. Bermain dengan passing-passing yang tidak akurat. Harus kembali dong bermain seperti lawan Guam. Ya, lapar gol, bermain dengan efektivitas yang bagus sekali, determinasi tinggi, pressing yang bagus melawan UEA, itu yang kita akan lihat nantinya. Kalau melawan Palestina kemarin kan, ya boleh dikatakan walaupun kita menang 2-0, tapi tidak memperlihatkan penampilan terbaik dari semua pemain. Apalagi di garis belakang ini, ya dalam 2 pertandingan ini yang menjadi sorotan tajam. Ya, bagaimana kita sering bocor di sini, koordinasi seakan-akan tidak ada di sini. Jadi melawan Malaysia tentunya menonton pertandingan kita melawan Palestina. Dan bagi pelatih Adam Mikael Osmer Adam Mikael ini, dia pasti akan sudah mencatat siapa-siapa pemain-pemain kita yang berbahaya, perlu dimatikan. Kemudian dia sudah bisa melihat celah di lini belakang, terutama masuk dari 2 center back kita yang rapuh. Nah, ini bagi Bima harus hati-hati, apalagi tidak ada Kapten Muhammad Iqbal bermain dengan hanya akan mengandalkan Zultan Zaki di sana, atau Andre Pangestu.
Betul-betul mereka harus konsentrasi. Ya. Disiplin dalam menjaga lawan maupun daerah. Dibantu dengan dua back kita kan, yaitu Vrizar di kanan dan juga dengan Habil. Nah kalau Habil bermain oke, bermain bagus, itu man of the match. Saya juga memilih dia ketika melawan Palestina. Pemainnya sangat mobile sekali bermain. Tapi pertahanan ini kalau tidak fokus berbahaya. Apalagi dengan datangnya pressing tinggi dari pemain-pemain Malaysia. Karena Malaysia pasti sejak peluit pertama berbunyi, mereka akan langsung mengambil inisiatif untuk bisa membardir pertahanan kita. Jadi sebenarnya kita bermain tenang aja dengan mereka, ya. Dan saya yakin kita masih punya peluang untuk bisa menang. Ya, motivasi ini, ya, mental kita harus bangkit lagi. Nah, ini urusan Bima untuk di kamar ganti bagaimana menyejukkan pemain-pemain dengan kondusif, ya, memotivasi pemain-pemain ini. Karena kita bisa dari segi kualitas kita, baik dalam permainan individu kita bagus. Lini tengah kita sebenarnya bagus, walaupun kemarin itu agak menurun. Nah sekarang ayolah Kaviatur di tengah, Narendra Tegar kalau dimainkan lebih awal. Entah dengan Vigo yang kemarin banyak membuat kesalahan-kesalahan. Aduh, padahal melawan UEA ini oke, tapi melawan Palestina, dia kurang begitu mantap bermain. Ya, bisa saja dia menjadi pemain cadangan dan main di babak kedua. Mungkin saja Hanif yang dimainkan lebih awal. Atau Sidan yang dimainkan lebih awal untuk di garis tengah. Karena kita punya kekuatan di sini. Kunci kita adalah di lini tengah. Karena semua pemain-pemain bisa pegang bola. Passingnya sebenarnya bagus. Di depan ya mungkin kalau Nabil Asyura balik, kemudian ada Arkan Kaka sudah ada di depan, dan juga ada Rizky Afrizal yang bermain yang melebar dari sisi flank. Ini bisa dipertahankan terus 3 pemain ini yang ada di depan. Tinggal kekuatan di tengah ini yang sangat menentukan. Ya. Pasti Kaviatur itu akan terus diawasi oleh pemain-pemain Malaysia. Ini sudah ditandai oleh pelatih Adam Mikael bahwa ini pemain berbahaya. Ya, passing-passing Kaviatur ke Arkan Kaka ini luar biasa memang. Tapi kita akan lihat bagaimana Malaysia menerapkan taktik mereka untuk menghadapi Indonesia, dan tentunya kita juga akan melihat bagaimana taktik strategi yang ditampilkan oleh Bima Sakti. Opsinya bermain dengan apakah dengan 4-3-3 itu kita akan tunggu. Ini pasti akan terjadi jual beli serangan dalam pertandingan melawan Malaysia. Nah, apa yang harus dilakukan ketika harus menghadapi Malaysia ini yang akan bermain pasti dengan tempo tinggi, akan coba mengajak tempo tinggi, dan Malaysia akan berusaha untuk bagaimana mencuri gol lebih dulu ke gawang kita. Ini modal buat mereka. Kalau mereka bisa mendapatkan gol awal, ini untuk mengejutkan kita. Bagaimana mereka melihat mental pemain kita, down nggak? Saya rasa kita kuat secara mental, tetapi ini yang mereka harus lakukan untuk membuat kita agak panik tentunya, hilang konsentrasi kalau mereka bisa mendapatkan gol. Nah, untuk itu saya melihat ketika melawan UEA, Malaysia ini itu mereka punya kekuatan dengan ada 2 pencetak gol paling tidak, 2 pencetak gol pertama mereka. Ada Muhammad Arami, ya, pemain nomor punggung 7 mereka ini berbahaya, dan Bima Sakti juga mengakui ini harus diawasi, tidak boleh diberikan ruang. Muhammad Arami, kemudian ada Muhammad Darus, ini 2 pemain yang bagus ketika melawan UEA. Selain mereka juga perlu diawasi adalah bagaimana ada Iskandar yang akan datang, kemudian Zainur Hakim dan juga Anjas Mira. Ini 3 pemain lainnya di samping Muhammad Arami ya, yang saya bilang tadi dengan Muhammad Darus. Jadi setidaknya 5 pemain ini yang sangat berbahaya, yang pasti bisa mengacaukan, bisa merusak konsentrasi pemain-pemain kita, terutama pemain belakang kita. Jadi, jangan sampai Malaysia ini bisa membuat gol lebih awal. Ini tentunya akan membuat kita agak kesulitan ya. Ketika mereka coba untuk bisa bertahan, untuk counter attack ketika mereka unggul, akan berbahaya buat kita. Di dalam rangka kita untuk bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara grup. Kita harus bisa membuat gol. Dan saya masih yakin bahwa lini depan kita bisa mencetak gol ke gawang Malaysia. Dan kalau kita sudah membuat gol, ini akan membuat juga bagi Malaysia ini keluar. Mereka akan keluar untuk lebih terbuka bermain. Kita ambil kesempatan itu. Counter kita yang mematikan bisa membuat mereka, kalau kita bisa mendapatkan 2 gol ya, harus killing the game ini yang kita butuhkan. Mereka akan pasti down. Ya, kalau kita sudah bisa mendapatkan 2. Namun kan untuk bisa mencetak 2 gol ke gawang Malaysia kan masih menjadi tanda tanya. Apakah itu bisa terjadi? Tapi saya rasa ya, saya selalu optimis dengan tim kita. Apapun itu, kita bisa mengatasi.
bisa memenangkan pertandingan. Tidak perlu muluk-muluk harus menang dengan 2-3-0. 1-0 aja cukup buat kita untuk memastikan langkah kita menuju ke putaran final Piala Asia U17 2023. Namun jangan sampai kehilangan fokus. Tidak boleh menganggap remeh karena pasti Malaysia ini kan tim yang bagus. Sehingga kita perlu untuk menjungkalkan mereka memang. Karena ambisi mereka itu besar sekali untuk bisa mengalahkan kita, kan tidak punya modal lain, tidak punya harapan lagi kecuali menang. Nah, kita akan bisa memancing mereka bisa keluar pemain-pemain kita, kemudian kita langsung bisa masuk ke kotak penalti mereka karena kita punya pemain-pemain depan yang bagus, terutama Arkan Kakak di sana atau Nabil Main dan Afrizal bisa ada. Bisa juga muncul dari tengah pemain-pemain tengah kita, bisa membantu ketika lini depan kita terisolir, tapi Kaviatur bisa masuk dari sana. Entah Hanif yang dimainkan lebih dulu, Hanif Ramadan bisa masuk. Atau Narendra Tegar bisa masuk untuk bisa menciptakan peluang, mencetak gol. Itu yang dibutuhkan dalam pertandingan melawan Malaysia. Kita nantikan saja pertandingan ini dan tentunya bagi masyarakat Indonesia berdoa bersama tim asuhan Bima Sakti ini bisa memenangkan laga dan kita bisa mengunci sebagai juara grup. Selamat berjuang bagi Garuda Muda ini. Bagi Sultan Saki dan kawan-kawan, walaupun mungkin tanpa seorang Kapten Iqbal, tetap harus semangat. Ya, kita tunjukkan bahwa kita bisa untuk mengalahkan Malaysia. Sampai di sini. Ciao.